Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Saya Susilawati sebagai coach dan rekan saya Hasan Astari Saputra dari SMK Negeri 2 Kota Bumi sebagai coach. Dan saya Reni Arianti dari SMA Negeri 3 Kota Bumi sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Reni. Waalaikumsalam Pak Hasan. Sesuai janji kita kemarin Ibu, kita akan berbincang-bincang sebentar. Sesuai janji kita nih Bu, kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Ya baik Pak, silakan. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan kucing dengan menggunakan alur cerita ya Pak. Nah, apa yang akan dilakukan pada kucing ini ya Pak ya? Baik, Ibu. Baik. Nanti kita akan menggunakan 4 kriteria ya Pak ya. Baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi kucing apa yang ingin Pak Hasan kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberi kehadiran tubuh, selanjutnya menjadi pendengar yang aktif dan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Hasan, dari ketiga kompetensi itu seperti spesifik itu kompetensi apa yang Pak Hasan terapkan? Memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi dari coach saya ini. Baik Pak Hasan, semuanya telah saya catat ya Pak. Berarti untuk mengetahui Pak Hasan mencapai apa yang kita harapkan dalam pengembangan kompetensi tersebut, kapan akan dilaksanakan kucingnya Pak? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coach saya, begitu Bu. Baik Pak, nanti saya akan menyampaikan pencapaiannya dan dalam penerapan kucingnya ya Pak ya. Ya, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Pak Hasan. Baik Bu Susi, sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini Bu Susi? Baik Pak Hasan, jadi begini nih Pak, terakhir ini nih saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias Pak dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran itu saya merasa itu sangat monoton sekali Pak. Oh gitu. Jadi menurut Ibu Susi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Jadi Pak, saya mengharapkan solusi nih Pak atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusias murid-murid saya yang saya ajar. Iya, menurut Bu Susi, hal apa yang membuat membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat-ingat kembali hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama mungkin pembelajaran saya yang sedikit membosankan Pak, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya itu untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu saya itu hanya berjalan kalau kita salah. Oh begitu. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat siswa atau murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kelas? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan belajar yang menyenangkan Pak, yang tidak membosankan. Saya setuju dan sependapat dengan Bu Susi. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran kita Bu? Menurut saya pembelajaran itu Pak harus berpesan pada murid Pak. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya bisa menambahkan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Ya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja sih Bu? Saya biasa menggunakan buku teks Pak yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar yang Ibu gunakan selain buku teks tadi?
Saya pikir banyak ya Pak ya sumber belajar itu Pak, seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah itu Pak di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini Pak, seperti Canva, TikTok, atau Instagram. Nah, betul sekali itu Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid atau siswa-siswa Ibu tuh akan antusias dalam pembelajaran literasi. Iya Pak, dan seperti itu Pak. Jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi mungkin Pak, yang pertama yang akan saya lakukan itu saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, Iya. menggunakan sumber belajar yang beragam tadi Pak, seperti ada video di YouTube, Instagram, dan TikTok seperti itu Pak. Kemudian saya juga akan memberikan tugas yang sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senangnya mengerjakan tugas, misalnya menggunakan video, gambar, ataupun laporan digital. Wah, bagus sekali ya rencana Ibu itu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin, amin, amin. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu selanjutnya? Jadi gini Pak, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu akan merasakan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid saya merasa senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu diinginkan dari kita ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Tetap semangat ya Ibu ya. Semangat, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hasan. Sesuai janji kita nih Bu, kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Ya baik Pak, silakan. Sampah. Nah, baik Pak Hasan. Tadi Pak Hasan sudah melakukan uji ya. Gimana hasilnya Pak Hasan? Alhamdulillah Ibu, coach saya sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Kita langsung saja bahas analisis pencapaian kompetensi yang sudah dilaksanakan ya Pak ya dari awal. Baik Ibu. Apa yang sudah Pak Hasan lakukan untuk mencapai pencapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap fokus, meskipun ya itu tadi ya Bu ya, namanya lawan bicara saya wanita ya Bu ya, jadi saya harus ada adabnya. Saya sesekali tidak menatap wajahnya, tetapi saya tetap sesekali menatap wajah coach saya. Oke. Baik, setelah saya observasi memang Pak Hasan sudah melakukan coaching dengan baik Pak. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah menyampaikan penilaian yang positif buat saya Bu. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah yang akan Pak Hasan kembangkan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Pak? Baik Ibu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut untuk mencari referensi yang lainnya Bu. Baik Pak Hasan, jadi kapan rencana ini akan dicari referensinya Pak? Segera Bu, sesegera mungkin saya akan melaksanakannya. Baik Pak Hasan. Nah, nanti kita ketemu lagi ya Pak setelah proses perkembangannya. Progres masuk Ibu ya. Iya, proses perkembangannya ya Pak Hasan. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Saya sangat berterima kasih untuk bantuan Ibu membantu saya dalam pelaksanaan coaching. Sama-sama Pak Hasan, kita masih sama-sama belajar di sini. Iya. Ya, terima kasih Pak Hasan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Utara akan
akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Saya Reni Arianti dari SMA Negeri 3 Kota Bumi sebagai coach dan rekan saya Hasan Astari Saputra dari SMK Negeri 2 Kota Bumi sebagai coach. Dan saya Susiawati dari SD Negeri 3 Kota Bumi Ilir sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilawati CGP dari Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Utara. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan praktek coaching dan saya bertindak sebagai observer. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Reni dan sebagai coach itu adalah Pak Hasan. Sebagai Pak Hasan. Nah, adapun praktek coaching ini sebagai berikut. Jadi rekan saya Bu Reni ini merupakan seorang guru SMA. Kemudian beliau ini mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Nah, hal ini terlihat dari kurang efektifnya pembelajaran di kelas beliau yang terlihat monoton gitu. Jadi Ibu Reni ini ingin mendiskusikan tentang solusi terbaik dari permasalahan dia seperti ini. Susi. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Ibu Reni. Nah, Sesuai janji kita ya Bu Susi, kemarin kita sudah berbincang-bincang sebentar. Oke, Bu Reni, ya, sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan berdiskusi terkait tentang coaching dengan menggunakan alur theta. Nanti Ibu Reni ini akan melakukan coaching dengan coach Ibu, Pak Hasan, dan saya yang akan menjadi pengamat atau observernya. Baik Bu. Oke, baik, nanti kita akan memakai empat kriteria ya, yaitu kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Lalu Bu Reni, kompetensi coaching apa nih yang Ibu Reni ingin kembangkan? Jadi begini Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik mana kompetensi yang akan diterapkan? Mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot ya supaya bisa menggali lebih dalam potensi dari coaching. Oke, baik Bu Reni, semuanya sudah saya catat nih. Berarti untuk mengetahui Bu Reni mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan nih kira-kira akan dilaksanakan praktek coachingnya? Kebetulan hari ini saya sudah janjian Bu dengan coachingnya ya Bu. Oke, baik. Bu Reni, nanti akan saya sampaikan ketercapaian Bu Reni dalam melaksanakan coaching ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Bu Reni, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Pak Hasan. Sesuai janji kita kemarin ya, kita akan bincang-bincang sebentar. Jadi apa ini yang mau kita diskusikan ini Pak? Baik Ibu Reni, jadi begini, akhir-akhir ini Bu, saya merasa murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajarannya berjalan monoton. Jadi menurut Pak Hasan, yang diharapkan dari obrolan kita ini apa? Saya berharap solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid yang saya ajar Bu. Menurut Pak Hasan, hal apa yang membuat murid-murid itu kurang antusias dan pembelajarannya bersama Pak Hasan di kelas? Jadi kalau saya ingat kembali itu Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya seperti sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, saya selalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid, kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya.
Selanjutnya dari kegiatan itu saya akhirnya proses pembelajaran yang saya lakukan itu ya komunikasi. Oh begitu ya Pak Hasan. Nah sekarang apa saja yang dapat membuat murid-murid Pak Hasan itu antusias dalam pembelajaran Pak Hasan yang akan Pak Hasan laksanakan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan ya Bu. Nah saya setuju Pak Hasan, saya pendapat dengan Pak Hasan. Lalu menurut Pak Hasan, apa yang bisa membuat murid-murid itu merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Pak Hasan? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian menambah ice breaking. Kemudian juga ada game-games supaya pembelajaran lebih menarik Bu. Kalau boleh tahu, Pak Hasan ini menggunakan sumber belajar di kelas itu apa saja ya Pak? Saya biasa menggunakan ini buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar yang lain Pak Hasan selain buku teks? Saya pikir banyak Bu sumber belajar seperti video YouTube, kemudian ada artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa menggunakan aplikasi sosial media yang ataupun aplikasi yang sangat keren ya Bu saat ini seperti Canva atau sosmed yang lagi boomingnya TikTok seperti itu. Nah, betul sekali Pak Hasan. Saya yakin sekali kalau Pak Hasan mau menggunakan dengan berbagai macam sumber belajar itu pasti murid-murid itu akan antusias Pak dalam proses pembelajaran yang akan Pak Hasan laksanakan nanti. Nah, jadi sekarang apa rencana Pak Hasan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini Pak Hasan? Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam Bu, seperti melibatkan teknologi digitalisasi, ada video YouTube, Instagram, TikTok, seperti itu. Kemudian saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat Bu dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas dari saya Bu. Misal menggunakan video, gambar ataupun laporan-laporan yang sifatnya digital Bu. Nah, bagus sekali Pak Hasan. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Hasan. Apa komitmen Pak Hasan setelah rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar Bu untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat mereka masing-masing Bu. Wah, bagus Pak Hasan. Semoga ini sangat mendukung sekali ya Pak komitmen ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan baik sesuai dengan harapan Pak Hasan ya. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu Reni ya atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswi kita Bu. Sama-sama Pak Hasan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu Reni, Ibu tadi itu kan sudah melaksanakan coaching. Bagaimana Bu hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Coachingnya sudah memberikan solusi yang Oke, alhamdulillah Bu Reni tadi sudah melaksanakan coaching. Gimana hasilnya Bu? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Coaching sudah menemukan solusi yang baik. Alhamdulillah baik Bu Reni. Kita langsung saja membahas analisis pencapaian yang sudah Bu Reni tadi sampaikan ya di awal. Baik Bu Susi. Oke, Bu Reni, apa yang sudah Bu Reni lakukan untuk mencapai pencapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Jadi saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif Bu dengan menatap dan fokus kepada coaching saya, dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot untuk menggali potensi dari coaching saya Bu. Oke, baik. Setelah saya observasi, memang Ibu Reni ini sudah melakukan coaching yang bagus. Terima kasih sekali Bu sudah menyampaikan penilaian saya pada saat coaching saya ini. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah yang akan Bu Reni lakukan untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot?
Baik Bu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu ya Bu. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dan mencari referensi lain Bu. Oke, baik Bu Reni. Jadi kapan nih rencana Bu Reni akan mencari referensi tersebut? Kan segera saya laksanakan Bu. Baik Bu, nanti kita akan ketemu lagi ya untuk progres perkembangan. Ya Bu. Oke, sama-sama Bu Reni. Assalamualaikum Bu Sisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Astani Saputra, calon guru penggerak dari Kabupaten Lampung Utara, SMK Negeri 2 Kota Bumi. Pada kesempatan kali ini saya menjadi pengamat dalam kegiatan coaching dari rekan saya, yaitu Ibu Susilawati sebagai coach dan Ibu Reni sebagai coach. Untuk mempersingkat waktu, mengelola waktu, kegiatan coaching kita kali ini bisa kita mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bu Reni, sedang apa Bu? Sedang sibuk tidak? Halo juga Bu Sisri. Tidak Bu, baru saya aja Bu. Jadi istirahat nih, kebetulan konsultasi untuk tugas kerja itu juga sudah selesai Bu. Oh, alhamdulillah, iya tadi di kelas 5 juga, saya juga baru selesai. Ngomong-ngomong, kita sudah beberapa hari ini jarang ngobrol ya Bu ya, karena banyaknya kesibukan kita masing-masing. Minggu kemarin juga saya harus dinas luar ya untuk mengikuti diklat. Iya Bu, saya juga beberapa minggu ini sangat sibuk Bu dengan pekerjaan saya. Iya Bu Reni, tapi saya perhatikan kok beberapa hari ini kayaknya kurang bersemangat. Apakah sedang ada masalah atau gimana nih Bu? Iya Bu, saya ada sedikit permasalahan nih Bu. Sebenarnya terkait dengan kerjaan belajar mengajar saya juga sendiri. Oh begitu ya. Kalau hari ini kita berdiskusi tentang itu, apa yang ingin Ibu capai dari diskusi ini? Ya, saya harapan saya Bu ya, semoga Ibu bisa menerangkan cerita saya, Ibu bisa mengenai saya dan saya mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang sedang menghadapi ini. Oke, iya Bu Reni. Sebenarnya permasalahan itu seperti apa ya Bu ya? Mungkin Bu Reni bisa sedikit cerita ke saya? Jadi Ibu, saya kan mengajar kelas 12 SD. Sekarang motivasi belajar mereka sudah menurun Bu. Jadi karena mereka kelas 12 jadi merasa sudah dan jadi tidak rajin dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Oh seperti itu. Menurut Bu Reni, hal apa yang membuat murid-murid Bu Reni ini menjadi kurang termotivasi belajar? Saya sendiri juga sebenarnya masih bingung ya Bu. Padahal awal semester kemarin itu anak-anak itu sangat antusias Bu untuk mengikuti pembelajaran. Tapi sekarang aliran ini kelihatan menurun Bu. Gitu. Mungkin ada hal apa lain yang membuat Bu Reni kurang maksimal dalam mengikuti pembelajaran? Oh, bisa jadi ya Bu ya, karena saya kan sedang mengikuti calon guru penggerak ini ya Bu. Kadang susah juga Bu pembagian karena di CGT ini banyak sekali tugas Bu. Sehingga ketika saya mengajar itu maksimal Bu. Nah, mungkin karena itu Bu Reni. Biasanya kan Bu Reni ketika mengajar itu selalu menarik dan inovatif. Sehingga banyak murid-murid Bu Reni yang bersemangat seperti itu untuk mengikuti pembelajaran. Iya Bu, saya juga menyadari Bu ya, akhir-akhir ini karena banyak dengan tugas JGT yang sangat sedikit pusing, sehingga saya kurang maksimal Bu dalam mengajar di kelas 12 ini. Saya paham betul Bu Reni. Saya sering mendengar kalau CGP itu juga tugasnya lumayan banyak. Tapi ya mau tidak mau harus dijalani ya Bu ya. Iya Bu, tapi ya itu tadi Bu, saya menjadi agak sedih juga sih Bu ya, karena saya kurang maksimal dalam mengajar anak-anak itu. Saya amati juga banyak siswa-siswa itu tidak bersemangat ketika pembelajaran. Beberapa murid juga tidak mengerjakan tugas tepat waktu Bu. Saya merasa kayaknya gagal gitu untuk menjadi seorang guru. Oh iya Bu begitu. Saya bisa sangat memahami perasaan Ibu Reni. Dan saya juga paham betul kok saat ini Bu Reni memang banyak sekali tugas. Menurut Ibu, apakah ada keluhan dari orang tua murid itu Bu? Kalau dari orang tua murid sih tidak ada ya Bu ya, tapi ada beberapa murid itu mengatakan kalau mereka itu bosan belajar
dilakukan juga ya Bu ya, jadi pembelajaran itu tidak maksimal Bu. Oh begitu. Kalau rencana kedepannya itu gimana Bu? Akan gimana? Mungkin yang pertama itu saya akan membagi waktu sebaik mungkin dulu Bu, untuk menggunakan media pembelajaran yang berbasis digital ya Bu ya. Terus saya juga yakin kalau murid itu pasti akan tertarik dengan media yang akan saya ajarkan. Nah begitu Bu, menurut saya itu rencana yang sangat bagus. Lalu apa yang akan Bu Reni lakukan? Sebenarnya ketika saya menjadi PJJ ini, saya banyak sekali mendapat ilmu ya Bu ya, khususnya menggunakan media berbasis digital. Mungkin seperti itu Bu, membuat puisi, rapor, sebagai bahan evaluasi pembelajaran itu Bu. Iya itu bagus itu Bu. Sepertinya anak-anak akan sangat menyukai itu. Apa ada hal yang lain yang akan Bu Reni lakukan? Mungkin saya akan membuat video pembelajaran Bu, video pembelajaran yang interaktif dan menarik ya. Jadi ketika saya ada video interaktif Bu, saya tidak bisa melaksanakan PTN, maka nanti video itu akan sebagai bahan ajar mereka. Wah, saya saja yang sebagai guru itu sudah sangat tertarik nih mendengar rencana Bu Reni. Betul sekali Bu. Saya yakin jika rencana tersebut itu dapat dijalankan dengan baik, pasti murid kelas 12 akan menjadi bersemangat lagi untuk belajar. Saat ini memang kita sebagai guru itu dituntut untuk menguasai IT ya Bu ya, dan harus inovatif tentunya Bu. Iya, juga dari itu saya berusaha untuk membuat video pembelajaran berbasis IT Bu, supaya mereka itu kualifikasi belajarnya dan meningkatkan prestasi mereka juga Bu. Oh iya ya. Tadi kan Bu Reni sudah menyusun rencana aksi yang akan Ibu lakukan, akan membuat media berbasis IT seperti kuisis dan video pembelajaran, serta akan mengatur waktu untuk PDP dan pembelajaran kelas. Nah, dari rencana tersebut, apakah Bu Reni membutuhkan bantuan orang lain? Tentunya Bu, Miska sebenarnya sudah punya rencana untuk meminta bahkan kepada rekan guru sebaru mungkin supaya bisa bersedia. Wah tentu saja Bu, pasti beliau bersedia ya, selagi bisa membantu pasti akan dibantu. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Nah untuk menjalankan rencana ini, komitmen apa yang akan Bu Reni lakukan? Mungkin saya akan berusaha penuh ya Bu untuk memperbaiki semuanya dan saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya agar motivasi siswa ini meningkat, dan juga saya akan membagi waktu antara PJJ dan kewajiban saya mengajar di kelas ya Bu. Wah luar biasa sekali Bu Reni. Menurut Ibu siapa saja yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Bu Reni? Tentu saja dukungan dari pihak sekolah Bu, kepala sekolah, rekan guru siswa, murid juga, bahkan mungkin dari orang tua yang juga kalau dukungan dari mereka semua, ini tidak solusinya Bu. Jadi saya perlu dukungan mereka semua Bu. Oh iya baik, benar sekali itu Bu Reni. Bagaimana Bu Reni ini akan mengatur ke depannya itu keberhasilan dari rencana Bu Reni ini? Tentunya saya akan melaksanakan pemantauan dan observasi di kelas ya Bu ya. Jadi nanti saya akan verifikasi pelajaran itu agar sudah meningkat atau belum. Wah, iya ide bagus itu Bu, luar biasa sekali. Saya sangat salut dengan Bu Reni ini atas diskusi yang kita lakukan saat ini. Bu Reni juga sudah mempunyai rencana yang jelas, yang bisa diukur. Saya yakin dengan komitmen yang Bu Reni lakukan selama ini, yang sudah Bu Reni miliki, itu Bu Reni bisa mengatasi permasalahan ini. Saya berharap nanti Bu Reni bisa kembali bersemangat dan menjalankan tugasnya di sekolah ya Bu ya. Kalau begitu Bu Reni, diskusi kita hari ini sudah berhasil atau tidak ya? Sudah berhasil Bu, tinggal kita lihat nanti hasilnya bagaimana ya Bu. Saya menjadi roda ibu karena saya mendapat menceritakan permasalahan itu dan saya mendapat cerahan dari Bu Sisi. Alhamdulillah. Oke Bu Reni, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dengan saya hari ini. Semoga ada manfaatnya ya. Saya juga dapat belajar banyak nih dari Bu Reni. Semoga kedepannya kita dapat menjalankan fungsi dan peran kita sebagai guru ya, dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada murid kita. Baiklah Bu, silakan melanjutkan aktivitasnya ya. Saya akhiri dulu nih obrolan kita hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu Sisi. Baik Ibu Susi, tadi kan Ibu Susi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah Pak, hasilnya
baik Pak, tapi saya juga sudah menemukan solusinya. Ya, kepada Allah ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu langsung saja ke pembahasan kita, analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Susi sampaikan di awal. Oke Pak, baik Pak. Apa yang sudah Ibu Susi lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi Ibu? Oke Pak, saya tadi juga sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching Pak. Kemudian saya itu berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus pada kunci saya dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi untuk coaching. Baik Ibu, setelah saya observasi, memang Ibu Susi sudah melaksanakan coaching dengan bagus banget. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian ke saya Pak. Baik Ibu, selanjutnya langkah-langkah apa yang Ibu Susi akan lakukan untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan terbuka itu? Baik Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangannya apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan mencoba memperbaiki hal tersebut dan mencari referensi yang lain. Baik Ibu Susi, jadi kapan Ibu Susi akan mencari referensi tersebut? Akan saya lakukan segera Pak, secepatnya. Baik Ibu Susi, nanti kita akan bertemu lagi untuk Baik Pak, terima kasih Pak. sama-sama Ibu.